Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang Jay Itzes, pemain keturunan Indonesia berusia 23 tahun yang telah tiba di tanah air untuk menyatakan komitmennya membela tim nasional Indonesia. Jay telah bertemu juga dengan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir dan akan segera menjalani proses naturalisasi. Memang proses naturalisasi ini akan makan waktu yang cukup lama ya teman-teman. Tapi kita harapkan bahwa Jay sudah akan bisa membela tim nasional Indonesia di Piala Asia awal tahun depan. Karena dari rekam jejak Jay Itzes, maka kita bisa perhatikan bahwa pemain ini adalah pemain inti. Untuk saat ini, di klub asal Italia Venezia yang berkompetisi di Serie B, artinya kasta kedua Liga Italia. Dan sebelumnya, ketika dia bermain di Belanda bagi klub Go Ahead Eagles. Artinya pemain ini adalah pemain inti di klubnya. Berarti dia memang adalah pemain yang punya kemampuan di atas rata-rata sehingga dipercaya untuk terus tampil bagi timnya. Dan ketika dia membela Go Ahead Eagles di Liga Belanda, dia bermain sebanyak 32 kali teman-teman musim lalu. Dan kalau teman-teman perhatikan rating dari Jay Itzes ini tidak pernah di bawah 6,5. Artinya memang pemain ini sangat berpengaruh di lini pertahanan dari Go Ahead Eagles sehingga dia pindah ke Liga Italia. Memang Venezia berkompetisi di Serie B, tapi bukan berarti Venezia adalah tim yang memang tidak diperhitungkan. Karena musim lalu di Serie B sebelum Jay itu pindah ke Venezia, Venezia berada di zona papan atas bahkan hampir saja promosi ke Serie A. Dan di awal musim ini, dari 4 pertandingan, Venezia berada di zona papan atas, belum terkalahkan, dan Jay Itzes selalu bermain bagi Venezia. Dan memang Jay Itzes ini bisa bermain di lini pertahanan dan juga di lini tengah, tapi di lini tengah sebagai gelandang bertahan. Kalau di lini pertahanan sebagai center back. Dan saat ini memang kita sudah punya pemain keturunan lainnya yang bisa bermain di posisi center back. Betul kan teman-teman? Seperti Elkan Bagot, kemudian ada juga Jordi Amat, dan ada juga Sandy Walsh yang selain bisa bermain di posisi fullback kanan juga bisa bermain di center back. Tapi gak ada salahnya kita juga menaturalisasi Jay Itzes. Kenapa harus dinaturalisasi? Karena usianya sudah di atas 21 tahun dan memang sekarang prosesnya untuk bisa Jay Itzes ini membela tim nasional Indonesia adalah melalui naturalisasi. Jadi yang dinaturalisasi ini bukanlah pemain asing yang lama bermain di Liga Indonesia, tapi yang dinaturalisasi adalah pemain keturunan Indonesia yang punya darah Indonesia. So, jelas Jay Itzes punya hak bermain bagi tim nasional Indonesia sesuai dengan kebutuhan tim nasional Indonesia. Karena pemain-pemain keturunan ini akan menambah kekuatan dari tim nasional Indonesia. Mungkin teman-teman bingung, penasaran, atau juga tidak pro ya dengan pemain-pemain keturunan untuk membela tim nasional Indonesia. Nah, jika teman-teman tidak pro, berarti kalian tidak mengikuti perkembangan sepak bola modern. Dan jika teman-teman penasaran, perlu saya informasikan bahwa di negara-negara lainnya juga mereka meminta pemain-pemain keturunan mereka untuk membela tim nasionalnya. Dan jika teman-teman bingung, nah saya perlu jelaskan bahwa para pemain keturunan ini bisa membela tim nasionalnya asalkan tim nasional yang mereka pilih asalkan mereka punya keturunan, punya garis keturunan dari negara tersebut. Dan bagi teman-teman yang tadi saya katakan tidak pro dengan pemain-pemain keturunan ini, maka jelas kalian tidak menonton Piala Dunia yang diselenggarakan di Qatar tahun lalu. Karena ada tim nasional Maroko yang lolos ke semifinal itu diperkuat oleh sekitar 19 pemain keturunan. Bahkan pelatih mereka itu juga adalah pelatih keturunan. Artinya dia tidak lahir di Maroko, tapi dia menjadi pelatih dari tim nasional Maroko. Dia memilih untuk menjadi warga negara Maroko, padahal dia tidak lahir di Maroko. Jadi artinya gak ada salahnya. Kemudian finalis dari Piala Dunia lalu, Prancis, banyak juga pemain-pemain keturunan yang sebetulnya bisa juga memilih untuk bermain bagi negara-negara di Afrika ya, tapi mereka memilih untuk bermain bagi Prancis karena mereka punya keturunan Prancis juga. Jadi gak ada salahnya, bahkan Jerman ketika menjadi juara dunia tuh, kalau nggak salah pada tahun 2014 ya, nah mereka juga punya beberapa pemain keturunan. So it's not a problem dan juga tidak melanggar aturan.
Tapi asalkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, dan tentu pemain-pemain keturunan ini akan menambah kekuatan dari tim nasional Indonesia. Nah, mungkin juga ada di antara kalian yang akan mengira bahwa, atau berpikir ya, bahwa nanti para pemain lokal tidak bisa masuk ke tim nasional Indonesia. Maksud saya para pemain lokal itu yang bermain di liga domestik. Kalau menurut saya gak ada masalah, tentu mereka akan bisa masuk asalkan mereka punya kualitas. Jadi nanti pemain-pemain yang bisa membela tim nasional Indonesia itu yang punya kualitas. Dan juga bagi para pemain keturunan ini bukan berarti mereka akan mendapatkan tempatnya. Enggak, mereka juga harus fight. Apalagi kita tahu bahwa Shin Tae-yong adalah pelatih yang profesional. Dia akan melihat performa pemain tersebut seperti apa. Kalau nggak perform, saya pikir dia tidak akan ragu-ragu untuk mencadangkan pemain tersebut. Apakah pemain tersebut adalah pemain yang berasal dari liga domestik kita atau adalah pemain keturunan. Atau pemain yang bermain di luar negeri. Jadi gak ada masalah bagi dia. Karena dia melihat segala sesuatunya adalah demi perkembangan tim nasional Indonesia. Dan juga seperti yang pernah saya jelaskan beberapa kali, bahwa Shin Tae-yong ini membangun fondasi bagi tim nasional Indonesia. Bukan saja dengan mengorbitkan pemain-pemain muda, tapi juga dengan meminta kepada PSSI untuk memakai pemain-pemain keturunan. Artinya mencari pemain-pemain keturunan, dan jika mereka bisa langsung membela tim nasional Indonesia seperti Elkan Bagot, ya bagus. Kalau enggak, ya melalui proses naturalisasi. Dan kita harapkan ya proses naturalisasinya jangan berlarut-larut, secepat mungkin, agar J ini juga bisa segera membela tim nasional Indonesia seperti yang saya katakan tadi di Piala Asia awal tahun depan. Dan memang akan ada banyak opsi di lini pertahanan, kan artinya semakin bagus bagi Shin Tae-yong. Dia bisa memilih pemain-pemain yang lebih banyak lagi di lini pertahanan dan juga akan menciptakan semacam persaingan. Jadi saya pikir bagi Elkan Bagot, bagi Jordi Amat dan juga Sandy Walsh kan kita masih menunggu ya debutnya ya, membela tim nasional Indonesia. Mereka juga belum tentu akan mendapatkan tempat jika mereka tidak bisa menunjukkan performa terbaik mereka. Jadi memang pemain-pemain keturunan ini kita butuhkan teman-teman untuk meningkatkan, untuk upgrade level permainan dari tim nasional Indonesia. Nah, jika teman-teman nggak percaya saya, teman-teman bisa menonton ulang pertandingan persahabatan atau uji coba antara tim nasional Indonesia lawan tim nasional Argentina kan beberapa waktu yang lalu. Nah, teman-teman lihat, karena ada pemain-pemain keturunan yang membela tim nasional Indonesia, nah agak gampang juga bagi para pemain tim nasional Argentina untuk mengalahkan tim nasional Indonesia. Betul kan? 2 gol mereka, yang pertama 1 dicetak dari jarak jauh, tendangan spekulatif, yang kedua dari corner. Dan para pemain kita juga bisa memberikan perlawanan, dan saya melihat ada transfer ilmu. Ya, ada ilmu yang ditransfer oleh para pemain keturunan ini yang bermain di luar negeri kepada para pemain kita yang bermain di liga domestik. Jadi permainannya sekarang semakin baik. So, no problem at all. Dan saya beberapa kali mengatakan bahwa saya mendukung program ini. Ya, karena memang ini sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi jika negara-negara lain juga meminta para pemain keturunan untuk membela tim nasional mereka, kenapa nggak kita? Nggak ada salahnya. Jadi ini bukan pemain-pemain asing yang bermain di Liga Indonesia untuk waktu yang lama, kemudian kita naturalisasi, enggak. Ya kalau mereka bisa langsung membela tim nasional Indonesia, ya bagus, jadi cepat kan prosesnya. Tapi kalau enggak, ya melalui proses naturalisasi, nggak ada masalah juga, karena kadang-kadang ada yang di antara kalian yang salah paham, wah kenapa nih pemain naturalisasi, padahal pemain keturunan Indonesia yang punya darah Indonesia. Ya kan teman-teman, yang punya hak membela tim nasional Indonesia yang dinaturalisasi supaya mereka bisa mendapatkan KTP dan kemudian tentunya paspor Indonesia. So this is a very good step. Ini adalah langkah yang memang sangat baik untuk membuat tim nasional Indonesia ini bisa bersaing di level Asia. Saya tidak pernah mengatakan bahwa tim nasional Indonesia ini bisa bersaing di level Asia, enggak. Tapi saya selalu mengatakan bahwa tim nasional Indonesia harus tembus ke level Asia kemudian bertahan di sana. Dan tentunya bersaing. Nah untuk itu kita membutuhkan pemain-pemain keturunan Indonesia ini. Dan mereka punya teknik. Jadi yang kita tahu bahwa selama ini Shin Tae-yong ini kan selalu menjelaskan ya bahwa para pemain kita itu tekniknya lemah. Nah dengan adanya para pemain keturunan ini juga mereka bisa mentransfer ilmu mereka kepada para pemain kita lainnya. Supaya mereka permainannya bisa lebih baik lagi. Dan artinya jika nanti mereka permainannya lebih baik lagi, kita akan bisa melihat permainan yang taktis dari tim nasional Indonesia. Dan tentu kita juga berharap ada striker keturunan yang dinaturalisasi yang usianya sudah matang. Kan ada Rafael Struijk, tapi tentu kita harapkan yang usianya sudah matang. Ya kita tunggu nanti. Ada atau tidak pemain keturunan Indonesia yang bisa bermain sebagai center forward yang usianya sudah matang, ya istilahnya 23 tahun atau di atas 23 tahun, yang bisa juga
membela tim nasional Indonesia. Ada juga pemain-pemain lain loh teman-teman. Pemain-pemain keturunan lainnya yang sekarang sudah berminat untuk membela tim nasional Indonesia. Pemain-pemain tersebut melihat perkembangan dari tim nasional Indonesia yang sudah bisa kembali lolos ke Piala Asia, baik yang di level U20 dan juga di senior, dan tentu kita harapkan sekarang yang U23 juga bisa lolos ke Piala Asia. Artinya secara keseluruhan tim nasional Indonesia sudah bisa tembus ke level Asia. Nah, kita tunggu saja teman-teman langkah ke depannya seperti apa, dan seperti yang tadi saya katakan, saya sendiri berharap bahwa J. Idses ini bisa segera membela tim nasional Indonesia karena kita butuhkan pemain seperti J yang bisa melapisi lini pertahanan, membuat lini pertahanan kita semakin solid, dan kita tahu postur tubuh dia ini bagus banget. Kekar, tinggi badannya tuh hampir sama seperti Elkan Bagot ya, hanya kurang sedikit. Jadi kita akan punya pemain-pemain yang postur badannya ini tinggi dan punya fisik yang kuat, dan itulah yang akan menyulitkan para pemain tim lawan untuk bisa mengandalkan crossing-crossing yang kita tahu adalah salah satu kelemahan dari lini pertahanan kita, apalagi ketika ada set piece dari para pemain tim lawan kan teman-teman. Kita support terus tim nasional Indonesia kita, apakah itu di level senior, U23, U19 dan juga U17, dan jangan lupa beberapa hari lagi akan ada pertandingan uji coba antara tim nasional Indonesia lawan tim nasional Turkmenistan di level senior, dan juga nanti akan ada 2 pertandingan yang bagaikan final bagi tim nasional Indonesia U23 agar mereka bisa lolos ke Piala AFC U23 untuk pertama kalinya teman-teman. Jadi kita perlu memberikan support kita 110%, lebihin 10%. Habis-habisan kita support karena para pemain juga seperti yang saya selalu jelaskan, selalu berjuang di atas lapangan habis-habisan. Kalau perlu mereka berkeringat darah teman-teman. Maka itu kita sebagai pemain yang ke-12 harus memberikan support secara total. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.